Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini, seperti tadi disampaikan sama Mbak Dwi, kita akan join ya. Oke, di teman-teman silakan sebelum ke sini, yang pertama kali yang harus teman-teman pahami untuk materi kali ini itu adalah tentunya harus memahami tabel-tabel apa saja yang digunakan ya. Oke, jadi ini PBD oke ya. Karena pada saat bicara tentang join, teman-teman harus pahami dulu. Ya, saya ulangi lagi, ini yang harus dipahami ya. Jadi yaitu bagaimana sih Anda bisa mendefinisikan sebuah database relasional ya. Kita masih ingat kita akan menggunakan ada departemen, location, countries, region, employee dan sebagainya ya. Dimana kalau Anda lihat di sini kan jelas ini merepresentasikan sebuah IRD ya. Misalkan antara departemen dengan employees ternyata relasinya kalau kita lihat itu berdasarkan departemen ID. Di mana di departemen ID sebagai primary-nya, employees ID sebagai employee ID-nya, kemudian di sini ada satu atribut yang kita sebut sebagai departemen ID. Berarti relasi antara departemen dengan employee ID berdasarkan departemen. Intinya adalah Anda harus paham struktur tabelnya, harus paham tentang integriti referensialnya. Mana yang sebagai primary key di dalam sebuah tabel, mana yang menjadi foreign key atau kunci tamu dalam suatu tabel. Itu yang harus pahami ya. Jadi bagaimana Anda bisa memahami untuk teori hari ini kalau teman-teman belum paham tentang relasi-relasi antar tabel gitu ya. Oke. Baik. Jadi paling mungkin kita banyak menggunakan departemen, tapi intinya adalah seperti itu ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, silakan Anda login ke e-academy ya. Kemudian klik SQL Oracle, maka di sini kita akan mempersiapkan ya. Oke, baik sambil teman-teman membuka ya. Baik, silakan. Hari ini kita akan belajar tentang join ya, di mana Anda bisa buka di 6.1 namanya juga join ya. Jadi misalkan suatu saat teman-teman pengen misalkan ya saya contohkan di sini, ini contoh sederhana saja ya, select ya, tadi select bintang from employees ya. Kemudian yang kedua select bintang from department. Ya. Oke, department misalkan. Ya. Kita jalankan di sini. Jadi ada dua tabel, tabel employees ya, di mana ini berisi tentang data-data karyawan. Kemudian yang kedua ada tabel departemen ya yang berisi tentang departemen. Kalau Anda lihat di sini di tabel departemen ada departemen ID, departemen name, manager, location. Kemudian kalau misalkan saya ingin menampilkan ya, katakanlah di sini select ya select kemudian last name ya. Saya ingin menampilkan nama karyawan dan nama departemen ya, nama departemen ya. Kemudian from employees ya. Karena kita tahu bahwa saya ingin mengetahui nama karyawannya siapa. Kemudian dia bekerja di departemen apa ya, kemudian Anda menggunakan from seperti ini. Kita jalankan di sini teman-teman ya, running. Oke, maka di sini akan muncul bahwa departemen name itu invalid identifier, karena departemen name ini ternyata kalau kita lihat ya di misalkan di ini ya, saya lupa ini di sini nggak bisa ya. Kalau kita lihat di tabel employees itu tidak ada atribut atau kolom yang namanya departemen name. Artinya departemen name ini ternyata ada di tabel departemen. Nah, padahal teman-teman pengen menampilkan
last name, department name. Nah, disinilah pentingnya, oh berarti harus melibatkan dua tabel, yaitu tabel employees dan tabel departemen. Kan begitu ya. Oke, nah pada saat bicara seperti itu, berarti Anda harus paham antara departemen dengan employees itu relasinya berdasarkan apa, gitu kan. Nah, kan seperti itu. Jadi kita akan bicara tentang join. Oke, oh berarti kalau saya pengen menampilkan departemen NIM-nya di tabel departemen, berarti antara employees dengan departemen ini kita relasikan nih, ya berdasarkan apa? Oh, di sini relasinya berdasarkan departemen ID. Jadi ada join. Nah, hal di sini. Oke, nah hari ini pertama kita akan bicara tentang apa yang disebut sebagai cross join. Ya. Dan yang kedua kita akan bicara tentang natural join ya untuk sesi ini, sesi awal ini. Nah, apa sih bedanya cross join sama natural join ya? Nah, kalau misalkan Anda bicara tentang natural join, namanya juga natural join ya. Coba sambil Anda buka. Jadi kalau natural join dia itu akan menampilkan ya dua tabel atau lebih yang memang mereka apa ya, ada relasinya ya, ada referensial relationship-nya antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Jadi mereka, jadi gini istilahnya itu kalau natural itu dia akan apa ya, memang ada dua tabel yang mereka memang match kolomnya ya. Misalkan tadi, berarti kalau kasus yang tadi ya, yang apa namanya, yang nomor ini ya, Anda bisa menampilkan last name dan departemen name karena relasinya berdasarkan departemen ID, maka ini berarti kita menggunakan natural join, gitu ya. Oke, sehingga Anda bisa langsung menggunakan ya natural join. Jadi misalkan select, ya langsung aja. Karena kita udah tahu ya, udah tahu bahwa antara employees misalkan tadi dengan apa namanya, dengan departemen ya, itu adalah memang ada relasinya di situ ya. Berarti select, last name, kemudian departemen name ya, from nah, ya, employees, natural join, departemen misalkan ya. Coba jadi di sini oke. Kita tinggal tambahkan aja ya. Ini kita kopikan. Mungkin biar agak gede. Oke, kita agak besarin lagi. Oke, ya. Ini kita seperti ini, ya. Berarti tinggal tambahkan aja di sini ya, natural join. Ya. Natural join dengan apa tadi? Dengan departemen. Ya. Oke. Kita coba ya, berarti kita berharap bahwa last name itu kan berasal dari tabel employees, sedangkan departemen ini kan tadi berasal dari tabel departemen. Kenapa bisa? Karena di antara employees dengan departemen itu ada relasi kolom berdasarkan departemen ID ya. Kita jalankan apakah bisa gitu kan. Kita lihat di situ. Nah, ya. Bisa ya. Artinya berarti dia bisa berapa sih ini? Coba kita lihat misalkan 200 ya atau 500. Berarti kita running lagi. Di sini ada 32 row. Jadi kita bisa mengetahui oh suatu apa namanya karyawan bekerja di eksekutif departemen dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini silakan. Kalau misalkan oh Anda pengen ya kan apa namanya lebih spesifik, misalkan menampilkan last name, nama departemen yang departemen ID-nya 20 misalnya, tidak apa-apa, sama aja ya where misalkan departemen ID ya, where department ID gitu ya. Misalkan sama dengan 80 gitu ya. Boleh. Nah, departemen ID ini kan sebetulnya yang merelasikan tadi ya antara employers dengan departemen ya. Pelan-pelan saja. Oh, di sini agak berisik nih, ada suara.
Diesel. Ya, di sini akan muncul. Berarti yang apa namanya, karyawan yang bekerja, dari yang departemennya 80, jadi yang departemen 80 itu adalah sales ya. Karena di sini ya, dan seterusnya. Ini penggunaan natural join. Jadi natural join itu memang digunakan untuk merelasikan 2 tabel atau lebih yang memang, apa, match ya. Jadi ada tadi, apa, atribut referensialnya antara, employers dengan departemen itu relasinya berdasarkan departemen ID gitu ya. Itu untuk, apa namanya, natural join kan gitu ya. Atau yang lainnya misalkan, kalau kita lihat misalkan kita lihat di sini antara departemen departemen dengan apa nih, atau employees dengan job ID. Ya kita lihat ya, kita bisa tahu, pekerjaannya apa, kemudian dia itu nama pekerjaannya apa. Berarti di sini kan antara employees dengan job juga ada relasinya. Berdasarkan apa? Di sini kalau kita lihat, di sini ada job ID, ini juga ada job ID, sama ya. Jadi, saya pengen menampilkan, apa, misalkan, eee, nama karyawan dan, pekerjaannya apa. Berarti jelas ya, kalau udah seperti ini, Anda bisa menggunakan natural join, yaitu penggunaan natural join, ya. Baik, saya kira itu ya contoh untuk natural join. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman, ada yang namanya cross ya, namanya juga cross join. Cross itu kan silang, cross itu dia pokoknya menggabungkan 2 tabel atau lebih ya, sehingga hasilnya itu akan big ya. Artinya, cross join itu misalkan ya contoh, kalau kita lihat di sini ya, di tabel employees, itu ada berapa sih yang bekerja di situ? Di situ muncul ada 107 row ya, kemudian departemen ya. Ada berapa departemen sih di HR skema ini? Oh, ada 27. Nah, kalau Anda menggunakan cross join, ya, misalkan saya rubah di sini. Oke, oke. Iya, oke, 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 jadi oke, siap. Oke, kita cross join di sini, ya. Ini kita mau cross join. Maka berarti tadi 107 dikalikan berapa? Karena dia itu, istilahnya akan menghasilkan row yang ada di employees sama row yang ada di departemen dikalikan, ya. Tadi saya ulangi lagi, jadi kalau untuk yang employees itu ada berapa tadi? Oke, ada 107 ya. Ini ada 107, sedangkan untuk yang di departemen itu tadi ada 32 ya kan? 27 sorry ya. Baik. Nah, pada saat Anda menggunakan natural join, karena dia memang hanya menampilkan yang memang ada matching ya, ada match ya antara tabel satu dengan tabel yang lain berdasarkan misalkan tadi employees ID, kalau yang tidak ada berarti kan dia nggak muncul gitu kan, misalnya gitu ya. Pokoknya yang memang menyesuaikan dengan relasi berdasarkan departemen ID ya. Kalau yang di employees sama di departemen. Nah sekarang kalau menggunakan cross join, namanya juga cross ya, dia tidak memperlihatkan. Jadi kalau Anda lihat Eee, cross join itu sebetulnya pokoknya dia ini, apa namanya, eee, tidak tidak melihat apakah ada integriti referensialnya atau tidak, tapi yang namanya juga cross. Artinya dia akan menampilkan semua nilai, baris di dalam sebuah tabel kombinasi antara 2 tabel atau lebih. Nah, gitu kan. Oke, jadi kalau dilihat dari contoh ini teman-teman, maka akan muncul 107 dikalikan 27 row ya. Kita apa namanya, oke, kita jalankan. Wow, nggak tahu nilainya berapa, bener nggak? Nah, banyak sekali ya, yaitu sekitar malah lebih ya, berapa ini? Lebih dari 500 ya, padahal nah ini ya. Jadi memang, tentunya ini hanya sebagai, apa namanya, mungkin secara implementasi Anda lebih pasti menggunakan yang natural join kan gitu ya.
Oke, baik. Itu perbedaan antara penggunaan natural join dan penggunaan cross join. Saya kira itu sebagai bahan dasar ya pemahaman Anda tentang suatu join. Oke. Nah, baik, next berikutnya, nah, kita akan menggunakan istilah penggunaan, apa ya, istilahnya clause ya, atau clause using. Jadi di dalam, apa namanya, join oke. Oke ya, jadi berikutnya ya, ini kita hapus saja. Kita akan bicara yang berikutnya adalah penggunaan join clause ya. Jadi join clause itu sebetulnya penggunaan using ya. Misalkan kalau Anda tadi pada saat menggunakan natural join itu kan dua tabelnya memang secara apa namanya relasi sudah jelas berdasarkan apa. Tapi kadang Anda kan juga ada beberapa tabel yang misalkan antara contoh di sini teman-teman ya, kita lihat di sini misalkan, antara departemen dengan employees ya kan kita jelas ya, karena memang kebetulan ada relationship-nya berdasarkan departemen ID misalkan. Kemudian nah, cuma kadang kan kita juga ingin menspesifikkan ya, relasinya itu berdasarkan atribut apa. Biasanya memang, relasi itu mungkin secara penamaan berbeda tapi maksudnya sama. Misalnya contoh ya, di sini, namanya departemen ID, kemudian di employees itu adalah departemen nomor departemen, padahal nomor departemen di sini itu kita ambil dari departemen ID, ya. Jadi untuk menspesifikasikan relasinya itu berdasarkan apa, ya, Anda bisa menggunakan yang namanya using clause, ya. Jadi, seperti itu. Misalkan tadi, eee, penggunaan join untuk using clause tadi ya, karena kalau kalau yang tadi kan udah jelas pada saat Anda menggunakan katakanlah natural join ya, tapi pada saat Anda menggunakan, using, apa namanya, join clause gitu ya, Anda harus menspesifikasikan ini relasinya berdasarkan apa, ya. Jadi misalkan kita sini ya, oke, misalkan ya, jadi select tadi apa, last name, kemudian department ID misalkan ya, kemudian nama, department name ya, oke. Kita jelas tahu ya, kalau last name ini pasti dari tabel employees, departemen ini dari tabel departemen. Departemen ID ini saya ulangi lagi, itu bisa ada di di employees, bisa ada di departemen ya. Maka di sini from employees join departemen ya, departemen. Oke, ya. Nah, di sini using berdasarkan apa? Departemen ID. Coba Anda cermati ya. Jadi joining clause itu tadi saya ulang lagi ya. Jadi langsung misalkan oh berarti antara employee sama itu apa gitu kan. Oke, ini contoh aja ya. Berarti kita jalankan. Oke, berarti akan muncul ya last name, department ID ini namanya seperti itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan join tapi menggunakan using ya. Jadi using clause ya, using menggunakan using. Di sini Anda langsung
Karena kalau nggak seperti ini, misalkan contoh ya, contoh misalkan ini berdasarkan misalkan last name, ya. Padahal ini nggak apa ya, relasi antara departemen dengan employee bukan last name gitu ya. Maka apa yang terjadi di sini? Dia akan tidak mengenal referensial tidak muncul ya. Di sini muncul di tabel departemen tidak ada namanya last name gitu loh. Ya kan? Tidak ada namanya last name di sini. Karena kalau last name ada di employees tetapi di departemen tidak ada. Oh, yang ada apa sih? Oh ya tadi, jadi departemen ID ya. Oke. Ya, ini penggunaan join untuk using clause ya. Oke. Mudah ya. Jadi sebetulnya itu tidak rumit. Yang paling penting Anda, saya ulang lagi, paham tentang relasi antar tabelnya itu menggunakan apa sih gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang lain Anda bisa dikembangkan. Misalkan penggunaan-penggunaan, misalkan saya pengen menampilkan last name, kemudian departemen ID yang mungkin apa namanya, last name-nya siapa atau apalah, monggo ya, penggunaan select from where saya kira teman-teman harus sudah paham gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ini penggunaan using ya, penggunaan using. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya alias. Nah, tahu ya, alias itu kan berarti namanya juga alias ya. Di dalam sebuah relasi tabel, penggunaan join tentunya biasanya ada nama tabel-tabel yang cukup panjang. Employees itu panjang, departemen atau apa gitu ya. Maka salah satu yang eee, bisa teman-teman gunakan adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai alias. Ya, jadi alias itu untuk apa ya, istilahnya mempermudah lah ya. Jadi menggunakan kolom alias untuk mempersingkat penulisan nama alias suatu tabel itu biasanya memang begitu ya. Jadi biasanya untuk pada saat Anda ingin menjoinkan gitu ya, bahwa oh kolom ini dari tabel mana ya kan, kolom ini dari tabel apa dan seterusnya. Biasanya daripada kita menuliskan sebuah nama tabelnya, Anda bisa menggunakan alias di dalam suatu atribut atau kolom ya. Oke. Misalkan coba Anda lihat ya, di misalkan gini, saya pengen menggunakan ini ya, menggunakan apa, query yang apa, yang ini ya, yang apa istilahnya itu, yang klasik ya. Misalkan yuk kita menggunakan contoh yang ini. Misalkan select ya, select kemudian last name. Berarti kalau last name itu punyanya siapa? Last name itu berarti misalkan punyanya employees gitu kan. Oke ya. Atau mungkin kita ingin menampilkan yang lain, misalkan ini last name, kemudian di sini depar ya, last name, department ID ya. Kemudian sini department name. Nah, cuma saya pengen departemen ID di sini itu adalah punyanya employees ya kan. Berarti kita menggunakan ini employees misalkan. Ya. Oke. Kalau ini punyanya departemen ya, departemen misalkan. Nah, ini kan kita ingin menyampaikan bahwa oh departemen ini itu adalah kolom yang berada di employees. Kalau last name kan memang dia otomatis ya. Walaupun teman-teman mau langsung employees juga boleh. Kemudian departemen name itu adalah dari tabel departemen. Ini maksudnya untuk ini teman-teman. Jadi pada saat select ini ya from, nah ya from, kemudian bahwa employees ID ya from di situ kan muncul ya bahwa from berarti tadi misalkan employers
from employers, ya itu namanya employers ya, employers. Kemudian from employers, kemudian koma, misalkan departemen berarti ya. Berarti di sini kita samakan aja nih. Departemen men gitu kan. Oke. Kemudian, nah ya, where ya, relasinya berdasarkan apa? Saya ulang lagi menggunakan contoh klasik ya. Bahwa antara departemen dengan employers tadi relasinya adalah berdasarkan apa namanya departemen ID ya. Berarti departemen ID yang ada di employers dan departemen ID yang ada di tabel departemen. Ya, berarti di sini employers dot departemen ID sama dengan departemen departments dot departemen ID. Nah, ini kan coba Anda lihat. Ya, ini kita hanya ingin merepresentasikan bahwa ini departments ya. Oke, ya. Jadi kita hanya ingin menginformasikan bahwa bahwa last name ya ini boleh berarti kita ya. Berarti last name ini miliknya tabel employers. Ini kita departemen ID kan ada dua ya, bisa diambil dari departemen atau employers. Kita ambil dari departemen. Jadi departemen ini yang ya, kita diambil dari data di employers. Kemudian departemen name ini diambil dari departemen from dua tabel, yaitu tabel employers dengan nama alias employers dan tabel departemen dengan nama alias departemen. Maka di sini kita akan mendefinisikan bahwa relasinya berdasarkan departemen ID yang berada di employers dan departemen ID yang berada di departemen ya. Nah, ini kan pengennya seperti ini ya kan. Tapi harusnya kan oke, biar gampang ya oke kita namanya misalkan E. Nah, boleh. Ini berarti E ya, boleh. Ini berarti kita pakai D. Boleh. Maka di sini yang representasikan adalah di sini. Oh, ini sebagai E, menunjukkan employers. Ini sebagai D, berarti alias departments itu menggunakan alias D. Maka di sini tinggal langsung E, ya. Berarti departemen ID ini relasi antara employers dengan departemen berdasarkan departemen ID. Ya, ini juga D. Ya. Ini contoh yang alias di dalam sebuah join ya. Oke. Is apa? Apa salahnya di mana nih? Tabel from employers. Ini Pak, apa aliasnya itu setelah nama tabelnya. Oh, setelah nama tabelnya. Ya betul. Ya. Kemudian di sini oke. Ya, namanya juga oke. Yes, ya. Karena employees itu menunjukkan aliasnya E dan seterusnya ya. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman, penggunaan untuk alias itu hanya mempermudah saja ya. Using oke, kemudian alias ya. Oke, baik. Tadi sudah ya, natural join, cross join, kemudian penggunaan using, kemudian penggunaan tabel alias gitu ya. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan on clause ya. Jadi
Yang berikutnya adalah penggunaan on clause, ya, penggunaan on. Nah, biasanya jadi gini, kalau yang tadi seawal gitu ya. Jadi kalau misalkan on namanya juga on. On itu apa yang dimaksud dengan on? Ya, on itu apa on? Kok tadi ada penggunaan using ya. Kita juga pakai natural, kemudian penggunaan on gitu kan. Itu biasanya kapan clause on itu kita gunakan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa on itu kata-kata on ya? Oke, coba kita contohkan dulu ya. Penggunaan kita contohkan dulu ya. Biasanya yang namanya on clause itu jika ya suatu kolom gitu ya, itu apa relasinya itu dengan nama yang berbeda, kemudian ada komparasinya, misalkan lebih besar, lebih kecil, between dan seterusnya ya. Oke, jadi sebetulnya mirip dengan penggunaan alias di situ ya kan. Cuma kalau tadi apa namanya yang penggunaan aliasnya tadi saya tidak menggunakan join ya, tapi langsung seterusnya. Tapi kalau di on berarti kayak tadi sebetulnya saya ulangi lagi, ini kan relasi antara employees dengan departemen kita jelas bahwa ini berdasarkan departemen ID ya. Oke. Nah, pada saat penggunaan on join maka bisa kita lakukan seperti ini teman-teman ya. Kita copy aja ya. Jadi nilai untuk where-nya ya, karena kan tadi kita menggunakan saya ulangi menggunakan apa classical join ya. Classical ini namanya classical join yang apa yang ini ya. Maka di sini bisa kita lakukan employee dan di sini ada penggunaan join ya. Kemudian where kita ganti on where ya. On-nya itu ya tadi ya berarti berdasarkan apa ya. Cuma kalau sintaknya on di sini harus menggunakan tanda kurung ya. Itu aja. Jadi banyak alternatif sebetulnya ya. Zaman saya dulu tidak mengenal istilah penggunaan join ya. Pertama kali saya belajar tentang database menggunakan database plus belum mengenai istilah join. Jadi betul-betul menggunakan classical query gitu ya. Jadi wah pokoknya kalau misalnya sampai 5 tabel ya kan, 3 tabel ya Anda harus benar-benar paham ya. Nah ini jadi kita join menggunakan on ya. Oke, jadi select tadi sama ya. Berarti kita akan menjoinkan antara kalau misalkan nggak pakai join menggunakan klasikal kita bisa menggunakan namanya where. Di mana, namanya di mana kan itu kan tabel employee departemen ID sama dengan tabel apa kolom departemen ID di departemen. Kalau ini kan oh relasi apa namanya antara employees dan departemen yaitu on ya berdasarkan departemen ID ini penggunaan on ya. Oke, kita jalankan. Maka hasilnya pasti akan sama ya. Jadi ada banyak alternatif ya. Jadi saya ulangi lagi. Biasanya memang penggunaan on itu biasanya digunakan sama seperti natural join ya karena tadi mesti harus ono relasinya. Jadi antara tabel satu dengan tabel lain itu relasinya berdasarkan apa. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Teman-teman sambil lihat di naskah ya, di 6. Oke. Kemudian sudah beberapa ya, udah lumayan kan, udah banyak nih sekarang kayak udah sampai on ya. Kemudian misalkan Anda ingin menggunakan where ya boleh aja ya kan. Artinya kalau where di klasikal apa tradisional query tadi kan where bisa digunakan untuk
menjoinkan kan gitu kan. Tapi di on ini misalkan itu tadi saya pengen menampilkan ya. Misalkan kita ini aja deh misalkan apa lagi nih? Satu lagi ya, misalnya select bintang from kita biar ganti biar teman-teman hafal. Cuma 2 tabel aja ya. Oke, di sini kita lihat ya, kalau kita lihat juga di sini kan antara employees dengan apa namanya, employees dengan job itu kalau kita lihat relasinya berdasarkan ID job gitu ya, kita lihat di sini. Ya, ada ID job ya. Kalau kita lihat di sini berarti di sini, nah antara employees dengan berdasarkan job ID ya. Oke, misalkan kita pengen menampilkan karyawan, kemudian nama pekerjaannya apa, gitu kan. Kemudian yang mungkin nama apa kita menggunakan on dan sekaligus apa namanya, mungkin kita menggunakan ekspresi yang lain. Oke, sekarang kita coba select ya. Oke, sate select last name, kemudian apa di situ? Apa tadi, job ya? Sebentar, sini aja ya. Job title, ya. Last name, job job title, ya. Oke, from, ya. Karena di sini, oke saya ulangi lagi ya, berarti employees, kemudian join, apa ini tadi? Tabel, jobs, jadi misalkan jobs, katakanlah berarti J, ya, on, titik, apa tadi berdasarkan? Job ID ya, job ID sama dengan apa? J, ya, yaitu job ID juga. Relasi antara employees dengan jobs itu berdasarkan job ID, gitu ya. Oke, misalkan where. Where apa? Ya kita ingin menampilkan nama ya nama misalkan kita where. Yang last name likes misalkan ya. Yang kita ingin menampilkan namanya, kemudian dia pekerjanya apa gitu kan. Yang mungkin huruf pertamanya adalah apa di sini? Seven yang banyak apa? Oke. H misalkan itu aja ya. Oke, ya. Baik. Jadi kalau yang di klasikal tadi where ini untuk menunjukkan apa namanya relasinya apa ya. Pada saat kita ini tanpa menggunakan apa namanya fungsi join, tapi pada saat Anda menggunakan join, Anda bisa menggunakan on ya untuk memastikan dan digunakan untuk yang tadi natural join ya sebenarnya sama ya. Kemudian di where di sini bisa tetap kita gunakan tapi untuk ekspresi yang lain. Misalkan saya ulangi lagi di sini menampilkan last name, job title berarti dari 2 tabel employees dan join ya, join jobs gitu ya. Di mana hubungan antara employees dan jobs itu berdasarkan job ID ya. Oke, where last name-nya yang huruf pertamanya adalah H misalkan ya. Siapakah dia? Deng 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 misalnya ya. Ini contoh. Loh, kok suwi? Bentar ya. Oke, ini tanda-tandanya internetnya. Enter. Oke, sebentar. Si. Kenapa ini?
Kok oke. Coba cermati lagi ya. Oke, kita jalankan lagi kok lama. Nah. Oke. Jadi di sini ternyata yang karyawan yang huruf pertamanya H gitu kan. Itu ada 6 orang dan pekerjaannya untuk handout itu programming, hall itu segala seperti dan seterusnya ya. Boleh. Ini penggunaan untuk apa namanya? Tadi on ya. Oke. Dengan menggunakan with dengan menggunakan where ya. Oke, kemudian misalkan tadi, menggunakan operator gitu ya. Jadi misalkan tadi seperti di, apa ya, penggunaan on tadi gitu ya. Jadi bisa menggunakan, operator yang lain ya, misalkan penggunaan between, kemudian lebih besar, lebih kecil gitu ya. Ini bisa Anda lakukan di situ ya. Jadi oke. Baik, kemudian contoh yang lain tadi ya, kalau misalkan Anda menggunakan 3 tabel misalkan, ya. Tadi kan kita hanya menggunakan employee dengan departemen, kemudian tadi kita hanya menggunakan employees dengan apa namanya, dengan jobs gitu ya. Sekarang kalau misalkan melibatkan, 3 tabel, ya kan, berarti kan kita harus tahu kan. Oke, contoh di sini misalkan di sini 3 tabel mana? Misalkan antara oke, kalau kita lihat yang paling, sederhana berarti antara tabel departemen, apalagi, employees, sama location misalkan ya. Kita lihat ya, departemen, employees, sama location. Kira-kira apa yang kita inginkan di sini? Saya ingin mengetahui misalkan ya, kita pengen mengetahui nama karyawan, ya kan, nama departemen, dan di mana sih kerjanya, di kota apa gitu lah. Ayo saya ulang lagi. Misalkan saya pengen menampilkan nama karyawan, dalam hal ini mungkin last name, kemudian nama departemen, dan di kota mana. Jelas kalau udah seperti itu melibatkan 3 tabel. Ya, untuk nama departemen itu dipastikan dari tabel departemen, sedangkan last name itu dari tabel employers, dan location itu dari tabel city, ya city itu dari tabel location. Berarti melibatkan 3 tabel. Oke. Boleh seperti yang tadi saya lakukan, Anda bisa menggunakan alias atau yang lain ya. Berarti di sini Anda yang harus Anda pahami, jadi ada 3 relasi. Nah, ada 3 tabel, sorry. Ya, berarti, kalau kita lihat, berarti departemen dulu sampai employees berdasarkan apa? Berdasarkan departemen ID. Setelah itu, departemen ID dengan location berdasarkan apa? Location ID. Ya, oke. Berarti kita coba di sini, misalkan berarti select, ya, select last name, depart depart name, kemudian apa tadi? Eee, city ya? Ya, di kota mana? Iya, oke, ya. Maka untuk memastikannya, berarti kita menggunakan, 2 apa, 3 tabel ya. Berarti di sini urutannya tadi seperti saya sampaikan, berarti from ya, from employees, join apa tadi, employees dengan
departemen, ya, employees dengan departemen. Nah, Anda langsung berdasarkan apa dulu? Nah, gitu kan? Apa tadi? Berdasarkan departemen ID ya. Sorry, using ya. Sorry, on ya. Ini ya. Ini on itu kan kayak gini ya. Jadi Anda bisa menggunakan yang sebelumnya ya, penggunaan langsung aja karena udah tahu kan langsung using ya. Oke. Using antara employees dengan departemen itu usingnya adalah departemen ID. Ya. Oke. Departemen ID. Kemudian di sini langsung join lagi dengan apa? Karena akan menampilkan berarti join lagi dengan location ya. Location. Ya, nama tabelnya location. Oke. Using-nya adalah location ID karena jadi berurutan ya. Ini kan employees join departemen dengan ini. Kemudian departemen join location using location ID gitu ya. Oke, location ID ya. Oke. Ayo dicermati ya. Bisa aja Pak Ustawi salah ya. Oke, jadi diurutkan ya. Jadi tadi departemen, employees dengan departemen berdasarkan departemen ID join location berdasarkan location ID. Kita akan menampilkan last name, departemen name, kemudian kota. Oke. Kita running. Ya, ini agak pelan-pelan saja memang. Di sini invalid SQL statement. Ada salah di manakah? Apa kira-kira? Benar ya? From employees join department using department ID, kemudian join. Oke. Invalid. Oke, ada yang salah kah? Departemen. Oke, yuk last name. Kemudian department name, kemudian location. Oke. Oh, sebentar. Apakah running? Duh, kok harus makanya kok aneh tadi ya? Tadi Pak Kusnai kenapa kok nggak muncul? Oke ya, muncul ya teman-teman ya. Jadi last name, departemen dan CTO untuk King ya. Itu departemen name-nya adalah eksekutif, berada di Seattle. Ya, contohnya gini ya. Oke. Baik, ini contoh penggunaan 3 tabel, 4 tabel ya.
bisa aja 5 tabel. Ya, silakan. Anda menggunakan akhirnya Anda memastikan bisa menggunakan on atau menggunakan using gitu kan. Silakan ini bisa. Ini bisa kita gunakan ya. Jadi misalkan kalau ini contoh ya, ini penggunaan ini Anda bisa ini Anda akan menggunakan N lagi. N, ntar departemen ini dengan location ya. Jadi sama aja. Oke, ini contoh sederhana untuk relasi 3 tabel. Tabel employers, departemen, dan location. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Karena kebetulan di contoh skrip ini Anda pengen memberikan nama karyawan, kemudian nama departemen, dan bekerja di kota mana, kan gitu ya. Oke. Baik Riko, mau ada yang ditanyakan? Kayaknya kemeresek-kemeresek. Halo Mas Riko? Oke ya, baik. Oke, penggunaan on clause dan using clause dan penggunaan untuk join three table saya kira sampai sini ya. Oke, baik. Kemudian untuk berikutnya ya. Nah ini ya, kita akan membahas tentang yang kita sebut sebagai inner join, outer join ya. Silakan Anda bisa buka ya. Jadi kita akan bicara tentang apa itu, cukup ada istilah inner join, outer join, bukan inner beauty ya. Oke. Nah, teman-teman, biasanya sebetulnya jadi gini, bedanya apa sih kok ada istilah apa namanya inner join, ada istilah outer join ya. Jadi kalau inner join itu sebetulnya sama, ini kan hanya istilah ya. Jadi gabungan, jadi inner join itu istilahnya apa ya? Gabungan dari 2 atau lebih tabel yang memang mengembalikannya itu ada baris yang cocok gitu loh. Ya. Jadi memang antara tabel A dengan tabel B akan ditampilkan karena memang ada relatifnya ya, ada baris yang bisa ditampilkan. Tapi namanya juga outer join itu berarti saat join antar tabel, tetapi juga menampilkan isi baris yang tidak cocok, yang tetap ditampilkan. Biasanya karena tidak ada, maka nilainya akan berupa 0 gitu loh. Ya, maka ada istilah left outer join, ada istilah right outer join kalau dia ya, kemudian ada namanya full outer join. Jadi kalau inner join itu sebetulnya ya mirip seperti teman-teman menggunakan apa namanya natural join, kemudian menggunakan join-join tadi dan seterusnya. Artinya merepresentasikan bahwa Anda akan menampilkan sebuah data yang memang data itu ada, cocok gitu ya. Oke. Baik, silakan teman-teman buka di modul 63 ya, bagaimana sih penggunaan inner dan outer, tapi di sini tentunya tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian left, right, dan full outer join. Intinya gitu. Jadi kalau oke, baik. Yuk kalau saya ulang lagi ya, kalau untuk yang ini, yang apa, inner itu tadi contohnya ya sudah kita contohkan ya. Tapi kalau yang outer ya, oke jadi misalkan oke sebentar, kita contohkan berarti untuk outer join ya. Silakan Anda buka di 63. Nah, karena tadi kan kalau Anda langsung menggunakan apa namanya full ya, ada full, outer join, left, outer join, kemudian right, outer join. Oke, yang pertama kita akan menggunakan yang left. Jadi kita contohkan ya, misalkan antara yang gampang aja, employees ya dengan departemen. Kita akan menampilkan last name, departemen ID, dan departemen name ya. Oke. Select last name, department ID, department
main name ya. Kita menggunakan ini ya, menggunakan singkatan apa namanya alias ya. Ya, jadi kemudian di sini adalah D, misalkan, kemudian ini kita ambil juga di D, ya. Ini mirip seperti di atas, ya, tapi cuma di sini, ya oke lah, ini kita ambil dari E juga boleh, ya, biar mirip kayak di atas, gitu ya. Kemudian from, ya, berarti from kayak di atas, from employers, ya, wait. Nah, di sini kita menggunakan contoh tadi ya, misalkan left dulu ya, left outer join. Ya. Left. Join ya. Dengan apa? Sama tadi dengan departemen berarti D ya. Pakai S nggak sih? Departments, ya, departments. Oke, ya. Kemudian relasi antara departemen dengan employee tadi kan berdasarkan apa? Ya, ID ya. Jadi kita sama seperti di atas, itu penggunaan on, mana tadi? Oke, aku copy aja. Ya. Oke, jadi saya jalankan dulu. Nah, teman-teman, jadi kan kalau kita tidak menggunakan left outer join, maka seperti di atas ya. Seperti di atas tadi, ya kan? Ya hasilnya akan menghasilkan sesuai dengan yang dihasilkan. Maksudnya pokoknya ya udah dia akan menampilkan semua ya, oh dan seterusnya ya. Tetapi kalau pada saat Anda menggunakan namanya juga left ya, left outer join, maka dia akan menampilkan juga. Kalau yang tadi kan benar-benar yang ada nilainya, yang match ya. Tetapi kalau yang left itu secara relasi itu ada, tapi biasanya nilainya belum ada, tetap ditampilkan dalam bentuk nol, di mana nolnya itu akan muncul yang di sebelah kiri ya. Misalkan mana nih? Banyak sih ya. Atau bentar kita jalankan lagi. Ya, karena dia Anda akan menampilkan semua ya, tetapi biasanya ada pegawai yang apa namanya ada tetapi nilainya nggak ada. Biasanya dia akan muncul di sebelah kiri akan muncul nilai nol ya atau tidak ada nilainya ya. Oke, terus ini sebentar ini sebelah kiri. Oke. Left outer join. Nah ini ya, dia ada akan muncul ya. Jadi misalkan oh yang namanya si Grand itu ternyata memang dia itu tidak bekerja di departemen ID-nya mana dan segala macam gitu ya. Tetapi karena antara departemen dengan employee itu adalah relasinya berdasarkan departemen ID, ini akan kita tetap kita tampilkan. Itu kalau penggunaan left outer join ya. Oke. Sekarang kalau diganti right ya.
Berarti dia yang sebelah kanannya. Oke. Oke, ya. Maka di sini akan muncul yang nilainya berarti di last ya. Mana. Nah, ini ya. Karena kebetulan dia kan untuk di tabel employees-nya ya. Ini yang tidak ada ya. Berarti si apa yang last name sama departemennya ya, dia tetap ditampilkan. Walaupun karena memang saya ulangi lagi antara departemen dan employees kan tetap ada relasi berdasarkan departemen ID. Walaupun tidak ada datanya, tapi tetap ditampilkan ya. Oke, ini penggunaan apa namanya left sama right join. Kemudian kalau full bagaimana? Ya kalau full semuanya akan muncul ya. Kiri kanan walaupun tidak ada datanya yang tapi dia memang ada relasinya tetap dia akan ditampilkan semua ya. Yang pertama yang tadi sebelah kiri ya ini. Nah, kosong kemudian di bawahnya dia akan mengulang lagi menampilkan ya. Nah, penggunaan ini biasanya untuk apa sih gitulah. Kok ada istilah right join, kemudian ada istilah apa namanya? Left join ya. Nah, biasanya ini contoh paling sederhananya ya, itu biasanya digunakan misalkan Anda pengen mengetahui ya. Jadi apa namanya? Kita pengen mengetahui si karyawan itu pernah sebelum bekerja di bagian ini, dia itu bekerja di bagian apa, ya, kapan dia berakhirnya, gitulah. Ya, artinya kan berarti Anda berarti pengen, oh berarti sekarang saya kerjanya di mana, ya kan? Oh saya sekarang kerjanya di bagian programming. Maka saya punya data, ya, di pekerjaan yang lama. Tapi pekerjaan yang lama kan saya sudah pindah gitu ya. Jadi di situ akan muncul gitu ya. Nah, contoh ya, kita akan misalkan, oke, ini biar cepet aja ya. Saya ambil dari, sorry. Oke, saya ambil dari sini aja. Seperti ya, ini contoh penggunaannya. Oke, misalkan menampilkan nama karyawan, kemudian job ID-nya. Nah, di sini kata-kata job ID itu bekerja di mana ya. Kemudian di sini job history ya. Ini saya ulang lagi, job history ya. Jadi di sini relasinya menggunakan job history. Karena kan dia pernah bekerja kapan dan seterusnya ya. Di sini antara job history dengan employees. Relasinya berdasarkan job ID di sini ya. Oke. Jadi misalkan ini job sekarang, kemudian ini job yang lama, ya. Oke, ini dari ini diambilkan dari employees gitu ya. Kemudian ini berarti job sekarang, kok Semarang sih, ya. Sekarang, kemudian job lama, ya. Oke. Kemudian end date ya, kapan berhentinya. From ya, employers. Nah, ini menggunakan left ya. Author join berdasarkan job history ya, di mana antara employee ID antara employee dengan job history berdasarkan employee ID ya. Tadi ya, relasinya antara job history dengan employees. Jadi job history itu memang untuk apa ya?
pekerjaan saya sebelumnya itu di mana gitu lah ya. Oke, kita jalankan. Ya, di sini akan diperoleh bahwa seeking job sekarang itu di Adpress ya. Job lamanya itu dia belum, artinya seeking ini dari dulu sampai sekarang bekerjanya di Adpress gitu lah ya. Tapi untuk yang Kokhar dulu bekerjanya di accounting. Dia berhenti 27 Oktober 2021 dan sekarang dia posisinya di, nah ini maksudnya ya, yang nama live. Ya, jadi biasanya digunakan untuk itu ya. Kemudian H0 itu juga sama. Dia dulu nggak punya apa namanya, belum belum sebelumnya di mana nggak ada gitu ya. Tetap dia sekarang ada di IT program. Nah, ini contoh ya. Contoh biasanya digunakan untuk penggunaan live ataupun apa write and join. Itu semuanya sesuai dengan apa namanya, kebutuhan ya. Jadi left right itu apa sih? Ya memang dari implementasinya kadang Anda lupa untuk menggunakan, tapi ini contohnya Anda pengen mengetahui ya, pekerjaan sebelumnya sebelum pekerjaan sekarang tuh apa. Nah, gitu kan makanya itu menggunakan left, outer, join ya. Oke, baik. Nah, saya kira penggunaan, apa namanya, inner join, outer join, dengan full join, right join penggunaannya minimal sudah kita contohkan. Baik, yang terakhir, ini menarik ya, yang terakhir ya, itu adalah penggunaan self join dan hierarki. Nah, ini menarik. Contoh di sini untuk yang self join, katakanlah di employees ya. Seorang karyawan dia di tabel employees ini kan dia seorang karyawan, tetapi mungkin dia juga sebagai manajernya. Ya. Makanya di sini ada namanya manager ID. Masih ingat ya teman-teman, ada join pada dirinya sendiri. Ya, jadi di tabel employees ini kita sebagai karyawan, tapi kita juga sebagai pemimpin di karyawan yang lain. Jadi saya sebagai karyawan sekaligus saya memimpin dirinya sendiri kan gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan yang namanya self join ya. Oke, silakan. Anda buka ya. Jadi misalkan ya tadi kita sama ya. Jadi join kepada dirinya sendiri gitu ya. Oke, biar cepat ya karena waktunya sudah mepet. Oke. Oke, saya jelaskan. Nah, ya. Jadi seperti tadi, Anda bisa menggunakan sebuah nama alias ya, misalkan Walker last name, ini untuk apa ya, untuk, penggabungan aja untuk, apa namanya, sebuah expression ya, work for manager dot last name as work for. Nah, di sini kalau kita lihat sama-sama employees, gitu kan. Ya, cuma kita menggunakan sebuah alias employees untuk dia sebagai pekerja, tapi tabel employees untuk mendefinisikan seorang manajer kan gitu kan. Di mana ya ini relasi pada dirinya sendiri. Worker kan relasinya tadi sama-sama berdasarkan apa ini? Manager ID kan gitu kan. Ya, sama-sama manager ID. Oke, nah ini kok jadi sabar teman-teman ya. Oke, yuk mana tadi kita? Ya, jadi nih, ini, Anda bisa menggunakan alias. Walaupun sebetulnya ini hanya sebagai alias untuk menunjukkan, tabel, tapi di tabel yang sama. Karena kan employees worker, employees manager. Relasinya tetap antara worker and manager berdasarkan employees ID. Oke. Berarti, eee, siapa yang bekerja, pemimpinnya dia siapa. Di sini kan last name, kemudian manajernya sama-sama last name ya. Kita running. Oke. Nah, oke.
Nah, ternyata si Kohar sama Dehan itu manajernya si King. Sedangkan H0 itu manajernya Dehana. Sekarang King itu manajernya siapa? Kita cari King the King ya. Berarti dia King akan King itu sendiri sebetulnya. Kelihatan ya. Berarti kan King ya. Saya kan bekerja namanya si King, maka saya juga sebagai seorang ini ya. Oke. Baik, ini contoh ya untuk menentukan manajernya si apa namanya atau mungkin kita tambahkan aja misalkan di sini kita pengen menampilkan yang where yang manager where manager dot class name-nya oke. Yuk. Nah, ya kan? Ternyata yang di bawah manajernya King ada 14 karyawan. Gitu ya, teman-teman. Ini untuk namanya self join ya. Oke, terakhir ya, itu adalah hierarki. Nah, jadi kalau dalam hierarki itu ya tadi kita sebenarnya bersama ya. Jadi mirip seperti struktur organisasi. Ya. Mirip seperti struktur organisasi. Jadi misalkan hierarki query itu seperti itu ya. Jadi misalkan Anda pemimpinnya siapa, kemudian wakilnya siapa dan seterusnya. Maka dalam apa namanya Oracle itu ada namanya disebut sebagai hierarchical query ya, di mana di sini menggunakan 3 keyword start with, connect, kemudian connect by prior sama level ya. Oke, yuk kita langsung contohkan aja. Jadi kita hapus saja. Yes, ya. Nah, jadi hierarki kita menggunakan ada 3 keyword sebetulnya teman-teman ya. Yaitu penggunaan tadi ada start with, connect by prior sama dengan level. Biasanya kalau start with itu sebagai root ya kan. Namanya juga kayak hierarki ya, sebagai root ya. Kemudian untuk yang connect by pair itu biasanya untuk dia itu mau kemana, kemudian levelnya ya. Jadi sebenarnya ini kalau teman-teman pernah belajar mata kuliah seluruh data itu ada namanya pre-order, in order, post order itu biasanya ada levelnya ya. Tapi sementara mungkin teman-teman belum mendapatkan itu, tapi kita langsung contohkan aja ya. Oke, di sini kita akan menampilkan employee ID, last name, job ID, manager ID from employees ya. Di mana kita mulai dari employee ID-nya itu 100. 100 punya siapa? Kita belum tahu ya. Artinya dimulai dari 100 kemudian oke. Kita jalankan dulu aja ya. Harusnya memang kita harus tahu dong employee ID itu siapa namanya gitu loh. Oke. Nah, jadi di sini dimulai dari employee ID itu si King ya. Si King kemudian si King job ID-nya. Nah, si King ini tidak punya apa ya, karena dia sebagai manajer gitu lah. Manajer dirinya sendiri gitu ya. Tetapi si Kohar ini manajernya adalah si King. Ya, jadi kalau saya tulis itu kayak berarti hierarki pertama adalah manajer ya. Maksudnya King. King itu di bawahnya apa? Dia tuh nggak punya manajer. Ya. Priornya ya sebagai manajer. Tapi kalau si Kohar itu 100 punya siapa? Punya si King gitu ya. Oke. Atau oke ya. Kemudian
kalau yang Greenback itu dia itu 101, 101 itu siapa ya? Nah, ya, 101 itu siapa miliknya ya? Kita kan nggak hafal ya. Oke, 101 itu siapa ini? Ya, artinya ini dimulai dari king, kemudian di bawahnya ada kohar, ya kan? Sebentar, kita harus mengecek ini memang. Select, bintang, from employees, where, employees ID-nya, cukup ini ya, 101. Oke, ini siapa? Grade itu di bawahnya siapa? Oh ya benar ya di bawahnya kohar ya. Berarti dia sudah langsung diurutkan ya karena dia menggunakan connect by brain ya. Oh berarti king paling tinggi, kohar, Genberg, Pivot, Chen dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang Fed, Chen, Sheria, Urman, Pop itu berada di bawah Greenback. Sedangkan untuk yang Valen, Marvis, Bear dan seterusnya itu juga di bawah Greenback dan seterusnya ya. Pokoknya dalam bentuk hierarkikal ya. Oke, baik teman-teman. Saya kira untuk pertemuan kuliah SQL ini ya, entar untuk yang hierarchical query, kalau memang perlu didalami, entar mungkin dalam bentuk tugas atau kita bahas di minggu yang berikutnya. Tapi hari ini minimal kita sudah membahas tentang join di table. Dalam proses berikutnya, kita akan banyak melibatkan beberapa tabel. Jadi memang sambil tetap mengasah kemampuan query join A. Baik, mungkin itu dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena keterbatasan waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.